Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi dalam channel saya, Dewi Padusi. Belajar hukum bersama Dewi Padusi Daeng Muri. Materi-materi hukum waris yang telah saya sampaikan adalah merupakan suatu sumber hukum waris yang dimana artinya asal tempat pengambilan hukum waris Islam atau disebut ilmu faraid. Nah, minggu-minggu kemarin saya telah menjelaskan berkenaan dengan soal kasus pertama penyelesaian perhitungan bagian ahli waris. Nah, pada saat ini saya akan membuat suatu kasus yang kedua dari cara perhitungan bagian masing-masing ahli waris. Di sini saya akan memberikan contoh soal kedua, yaitu Nyonya P meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 340 juta. Ahli waris Nyonya P yang masih hidup dan pada saat Nyonya P meninggal, Nyonya P meninggalkan hutang sebesar 10 juta, belanja kematian 2.500.000, wasiat sebanyak sepertiga harta. Di sini adanya ahli waris yaitu A. Suami, B. Anak perempuan, C. Anak laki-laki, D. Ibu, E. Ayah, F. Cucu perempuan dari anak laki-laki, G. Paman sekandung dengan ayah, O. Kakek pewaris yang sudah meninggal. Langkah pertama kita harus ketahui adalah memurnikan harta warisan, yaitu yang harus kita perhatikan harta warisan yang tadi 340 juta. Di sini kita harus melihat dari bagian dari harta bersama, yaitu A 1/2 harta dikali harta berarti sejumlah 170 juta, utang 10 juta rupiah, belanja kematian 2.500.000, dan sisa dari hasil memurnikan harta warisan itu sebesar 157.500.000 rupiah, yang dimana 157.500.000 rupiah akan kita kurangin wasiat sepertiga harta. Berarti wasiat itu diberikan sejumlah 52.500.000, sehingga jumlah yang harus dikeluarkan untuk memurnikan harta warisan 157 juta dikurang 52.500.000, sehingga harta waris yang harus dibagi ke masing-masing ahli waris sejumlah 104.500.000 rupiah. Nah, untuk langkah pertama yang telah saya sampaikan dengan pemurnian harta warisan tersebut, kita memasuki langkah berikutnya, yaitu langkah kedua yang harus dilihat hijab atau mahjub terlebih dahulu. Yang pertama, ayah, bagiannya berkurang dari 1/3 menjadi 1/6 karena terhijab anak dan waris penggantinya. Jadi di sini ada ahli waris pengganti yaitu B dan C yang disebut hijab nukson. Yang kedua, D, ibu, berkurang bagiannya dari 1/3 menjadi 1/6 karena terhijab anak dan waris penggantinya yaitu B dan C. Yang ketiga, A, suami, bagiannya berkurang dari 1/4 menjadi 1/8 karena terhijab oleh anak yaitu B dan C. Yang keempat, G, paman, tidak dapat warisan karena terhijab oleh ayah, dan C, anak laki-laki yang disebut hijab hirman bisyaksi. Yang kelima, cucu perempuan dari anak laki-laki tidak dapat warisan karena C, anak perempuan yang disebut hijab bisyaksi. Setelah kita mengetahui langkah kedua dengan dilihat adanya hijab atau mahjub, kita dapat menentukan bagian ahli waris masing-masing tersebut. Dan kita memasuki ke langkah ketiga, yaitu penyelesaian jawil furud, asal masalah, kelipatan persekutuan terkecil,
untuk penyelesaian bagian ahli waris tersebut. Di sini saya menggunakan asal masalah 12 dan asal masalah 3, yaitu ahli warisnya A. Suami mendapatkan 1/4 dikali asal masalah 12 menjadi 3/12 dikali 3 sama dengan 9/36. D. Ibu 1/6 harta dikali 12 sama dengan 2 dan menggunakan asal masalah 3, 2/12 kali 3 sama dengan 6/36. Sedangkan E, ayah 1/6 dikali 12 sama dengan 2 dengan menggunakan asal masalah 12 dan asal masalah 3 yaitu 2/12 kali 3 sama dengan 6/36. Jadi jumlah yang ada 7/12 atau 21/36 dan sisanya 5/12 atau 15/36 untuk asobah. Oleh karena anak perempuan bersama-sama menghabisi sisa harta jika bersama dengan anak laki-laki dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Di sini anak laki-lakinya itu B, 2/3 dikali 5/12 sama dengan 10/36, sedangkan C, anak perempuan 1/3 kali 5/12 sama dengan 5/36. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan ini yang dikatakan asobah. Sehingga total jumlah bagian masing-masing ahli waris 9/36 ditambah 6/36 ditambah 6/36 ditambah 5/36 ditambah 10/36 sama dengan 36/36 menjadi 1 bagian. Nah, setelah kita mengetahui bagian ahli waris masing-masing, kita memasuki langkah keempat bagian masing-masing ahli waris untuk menentukan jumlah berapa bagian harta yang dimiliki ahli waris masing-masing tersebut. A. 9/36 dikali 104.500.000 yaitu 26.125.000. Bagian A mendapatkan 26.125.000. D. 6/36 kali 104.500.000 sehingga bagian B 17.416.667 rupiah. E. 6/36 kali 104.500.000 sehingga bagian E 17.416.667.000, sedangkan bagian B 10/36 dikali 104.500.000 sama dengan 29.027.778 rupiah bagian B. Sedangkan bagian C 5/36 dikali 104.500.000 sama dengan 14.513.889 rupiah bagian C. Sehingga total keseluruhan harta warisan yang dibagi untuk ahli waris yang mempunyai pewaris itu sejumlah 104.500.000. Nah, disinilah perhitungan harta warisan yang dianggap adil dan rata. Demikian perhitungan pembagian harta warisan masing-masing pembagian ahli waris. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.